Bayer Leverkusen memulai kompetisi Bundesliga musim 2023-2024 dengan sangat baik, dan saat ini berada di puncak klasemen Liga Jerman tersebut jelang menghadapi pertandingan melawan Bayern Munchen. Tim yang diasuh oleh Xabi Alonso ini telah memenangkan semua 3 pertandingan awal mereka dengan rata-rata mencetak 3,7 gol per pertandingan. Mereka tampil menarik dengan gaya bermain yang penuh energi, menyerang, dan kerjasama antar pemain yang baik. Berikut adalah analisa taktik performa Bayer Leverkusen di awal musim 2023-2024. Formasi 3-4-2-1 Bayer Leverkusen. Xabi Alonso memulai musim ini dengan mengandalkan formasi 3-4-2-1 yang terbukti handal pada musim sebelumnya. Dan timnya kini telah diperkuat dengan pemain-pemain yang mampu menguasai bola dengan baik, yang memungkinkan permainan yang lebih mengalir dalam gaya menekan dan penguasaan bola. Pemain seperti Moussa Diaby dan Michael Becker memberikan keuntungan penting bagi tim dalam proses transisi yang cepat. Dan pemain-pemain pengganti mereka juga handal dalam penguasaan bola, tak hanya kekuatan dan kecepatan. Meskipun Leverkusen tetap memiliki kemampuan untuk melakukan serangan cepat yang mematikan, namun pemain seperti Jonas Hofmann, Granit Xhaka, dan Alex Grimaldo menunjukkan jelas ke arah mana Xabi ingin membawa timnya. Di lini belakang, Lukas Hradecky sebagai kapten tim tampil dalam performa yang baik pada awal musim ini. Ia menguasai kotak penalti dan menjaga pertahanan dengan baik. 3 pemain belakang tersebut telah menjadi pilihan utama Xabi, dan masih ada Piero Hincapié yang akan kembali bermain di masa mendatang. Edmond Tapsoba mungkin adalah salah satu yang paling mencuri perhatian saat ini, terutama sebagai pemain kunci dalam membangun serangan tim. Hanya Granit Xhaka di depannya yang lebih banyak terlibat dalam membangun serangan dari belakang, berperan sebagai pemain yang menggerakkan bola dari lini tengah. Pasangan Tapsoba di lini belakang adalah Odilon Kosunu dan wakil kapten tim Jonathan Tah, yang selalu dianggap sebagai pemain belakang yang terbaik untuk tim manapun. Mereka membentuk pertahanan yang kokoh, yang kemudian dapat menambah kelebihan di sayap dengan kehadiran Jeremy Frimpong dan Alejandro Grimaldo. Frimpong bermain seperti seorang penyerang sayap kanan, dan sangat penting untuk taktik Leverkusen saat melakukan transisi dari bertahan ke serangan. Grimaldo juga bertanggung jawab untuk menjaga lebar di sisi lain lapangan, dan menambahkan presisi dalam menguasai bola bagi Leverkusen. Rekan satu tim Xhaka di lini tengah adalah Ezequiel Palacios, pemain berusia 24 tahun yang menggabungkan kemampuan bertahan dan kecerdasan dalam menguasai bola. Di depan mereka adalah Florian Wirtz, yang berperan seperti seorang gelandang serang, memungkinkan Victor Boniface untuk bergerak ke ruang di sisi kiri lapangan. Jonas Hofmann bermain di ruang di sisi kanan, dan Frimpong berada di sayap kanan, sehingga setiap pemain berusaha menjaga jarak yang dekat untuk menguasai bola. Dari daftar nama-nama ini, Anda dapat melihat betapa kuatnya skuad yang telah dibangun oleh Xabi Alonso dalam waktu kurang dari 2 musim bersama Bayer Leverkusen. Kedatangan Xhaka mungkin adalah yang paling berpengaruh yang pernah didatangkan oleh Leverkusen dalam beberapa tahun. Dan Boniface sudah menunjukkan potensi untuk dijual dengan harga rekor di masa depan. Mereka juga memiliki Patrick Schick untuk mesin gol mereka, serta pemain muda seperti Adam Lozek dan Nathan Tella yang bisa memberikan dampak dari bangku cadangan. Ini bukan hanya tim yang ambisius dan prestisius, tetapi juga tim yang penuh semangat dan tekad. Bayer Leverkusen pasti akan menjadi tim yang menyenangkan untuk ditonton musim ini, terutama dengan gaya bermain menekan dan menguasai bola mereka. Mari kita lihat lebih dalam strategi Xabi Alonso, baik saat menyerang maupun saat bertahan. Strategi menyerang Bayer Leverkusen. Strategi utama Bayer Leverkusen kini berfokus pada menjaga jarak yang dekat antara pemain-pemainnya. Ini adalah sesuatu yang penting saat melatih pemain muda, karena pemain pada usia tersebut sering menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi dan agak kaku dalam posisi yang mereka mainkan. Dan semakin Xabi bisa meningkatkan jarak dekat antar pemain, semakin banyak pilihan yang Xabi miliki saat pemainnya menguasai bola. Saat Leverkusen menyerang, tim lawan seringkali akan merapatkan barisan mereka, dan di sini rotasi posisi menjadi kunci. Florian Wirtz dalam fase pertahanan akan sedikit berubah perannya dari formasi 3-4-2-1 yang menjadi 5-2-2-1. Ia berperan lebih seperti gelandang serang. Alhasil, Boniface memiliki kebebasan bergerak yang lebih banyak di lini depan untuk mencari ruang yang terbuka.
Leverkusen kemudian membentuk overloading di satu sisi lapangan. Ini biasanya terjadi di sisi kiri, di mana Hofmann akan datang dan bekerja sama dengan pemain kunci Leverkusen yang bermain dari belakang seperti Saka dan Tapsoba. Frimpong terkadang sulit dilacak oleh pemain lawan, dan saat Leverkusen mencoba mengubah arah serangan, ia akan merengsek membelah celah yang terbuka dan memanfaatkan kelemahan pertahanan lawan. Frimpong kerap menjadi pemain yang menciptakan peluang dari posisi sayap, seringkali mengoper bola kembali ke tengah kotak penalti untuk Florian Wirtz dan Granit Xhaka. Namun jangan terkejut jika melihat pemain asal Belanda ini semakin sering mencetak gol musim ini, terutama dengan kemampuannya untuk berlari dengan cepat ke ruang yang terbuka. Frimpong akan mencari celah di area setengah lapangan di sisi kanan, sementara Boniface bergerak antara sisi kanan dan kiri, menciptakan keseimbangan di sisi kiri. Xhaka dan Wirtz sama-sama pandai dalam mengoper bola ke depan, sehingga mereka dapat dengan mudah membuka pertahanan lawan ketika ada peluang. Ini berlanjut hingga ke fase pembangunan serangan mereka. Tapsoba dan Saka adalah pemain yang paling sering memiliki bola untuk membantu dominasi di sisi kiri, di mana pemain sering mengoper bola satu sama lain sampai mereka menemukan saat yang sempurna untuk mengoper bola ke depan di antara garis pertahanan lawan. Florian Wirtz akan segera bergerak saat dia melihat Saka mencari momen, yang biasanya tiba tepat pada waktunya untuk menerima bola dari Wirtz. Tidak ada tim Bundesliga lain yang telah menghasilkan lebih banyak serangan melalui jalur tengah lapangan daripada Leverkusen sebanyak 36% musim ini. Dalam momen transisi, Wirtz kembali menjadi pemain kunci, sering bertindak sebagai pemain yang membawa bola dengan cepat. 4 pemain inti, Wirtz, Boniface, Hofmann, dan Frimpong, akan maju dengan cepat untuk menciptakan kekacauan di area pertahanan lawan. Ini adalah lini depan yang menakutkan saat serangan balik. Semua sama-sama mampu mencetak gol dan memberikan assist. Ambil contoh Hofmann, yang telah berkontribusi untuk 55 gol selama 3 musim terakhirnya di Bundesliga bersama Gladbach. 4 pemain itu, Wirtz, Boniface, Hofmann, dan Frimpong, telah mencatatkan 9 dari 11 assist Leverkusen dalam musim ini, dan mencetak 7 dari 11 gol. Semua gol Leverkusen berasal dari assist, menekankan fleksibilitas permainan mereka. Strategi pertahanan Workself Leverkusen. Bayer Leverkusen merupakan tim yang sulit ditembus dalam pertahanan mereka. Hanya kebobolan 3 gol dalam 3 pertandingan mereka sejauh ini, dan mereka akan menyerang dalam formasi 5-2-3. Dalam prakteknya, gelandang tengah sayap Leverkusen yang lebih rapat dengan bek sayap akan membuat mereka siap untuk menekan, sementara rekan setim mereka di sisi yang lebih jauh bermain lebih hati-hati. Seperti kebanyakan tim, mereka tidak menghabiskan banyak energi saat proses menekan lawan. Mereka lebih suka menyimpan tenaga untuk berlari dengan cepat ke arah gawang lawan. Mereka juga dengan cepat bisa menumpuk pemain di sekitar bola untuk menjaga kontrol, memiliki jarak yang dekat dalam serangan, dan memastikan mereka sudah memiliki banyak pemain di sekitar bola dimanapun mereka kehilangan bola. Jika tim lawan cukup cepat dan cerdas untuk melewati pressing mereka, lawan masih harus melewati struktur pertahanan Tah, Kasono, dan Tapsoba. Belum lagi kemampuan tackling keras Granit Xhaka di lini tengah. Tetapi jika salah satu bek tengah maju untuk mengambil alih situasi, ruang akan menjadi lebih sulit untuk ditutup oleh 2 bek yang lain, terutama di sisi lapangan. Namun dalam situasi open play dalam periode pertahanan mereka yang lebih panjang, Leverkusen akan bisa menghindari kebobolan banyak gol musim ini. Formasi tipikal mereka adalah 5-2-2-1 dalam pertahanan terendah mereka, dan itu akan sangat sulit untuk ditembus. Mereka dengan cepat membatasi serangan dari tengah, menghentikan rute terdekat lawan untuk menuju gawang mereka, dan kadang-kadang meninggalkan ruang di sisi lapangan bagi lawan untuk menyerang. Namun lawan akan tetap kesulitan untuk menemukan cara melewati itu, ketika bek tengah Leverkusen sangat baik dalam memblokir dan memotong bola. Saka juga sangat baik dalam menutupi fullback lawan yang berada di luar posisi saat lawan maju ke depan. Salah satu bek tengah Leverkusen juga memiliki kesempatan untuk mengikuti penyerang lawan di daerah yang dalam. Ini bisa terjadi karena Leverkusen menjaga keseimbangan 4 pemain di belakang jika satu bek tengah maju. Tapsoba aktif dengan menggunakan fisiknya untuk menghalau penyerang lawan, dan Leverkusen dapat segera melakukan serangan balik. Secara keseluruhan, ini tampak seperti salah satu tim terbaik di Bundesliga di awal musim ini, dan tidak mengherankan jika mereka memulai musim ini di puncak klasemen Bundesliga.
Xabi Alonso telah menciptakan keajaiban sejak bergabung dengan klub ini. Dan transfer musim panas 2023 menunjukkan transfer cerdas mereka. Apakah mereka akan bisa bersaing dengan Bayern Munchen untuk posisi pertama di akhir musim? Masih menjadi pertanyaan. Tapi yang pasti mereka akan menghadapi pertandingan melawan sang juara bertahan dengan penuh percaya diri. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.